Nah, proses pengolahan sumber daya alam itu ternyata negara sebagai pemilik legitimasi ceritanya itu memberikan ruang kepada korporasi. Korporasi ini dia semacam perusahaan besar ya, ternyata melalui perundang-undangan. Sebutlah misalnya perizinan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, tengah hutan itu adalah hutan adat dan itu tambang emas dan batu bara. Jadi sana Ceko itu ada gunung, 4 gunung itu penelitian dia akan daripada Freeport nantinya. Nah, sementara masih ada mengizinkan pembangunan itu, pembangunan infrastruktur jalan itu adalah mantan gubernur kita kemarin yang ditangkap itu. Nah, termasuk korupsinya pembangunan infrastruktur itu. Tadi sebenarnya ada, kalau saya ingin mengutip dan saya mungkin tidak terlalu banyak tahu, mungkin sahabat Abu yang lebih banyak tahu karena sahabat Abu terjun di lapangan dan kasus soal krisis lingkungan ini. Tapi secara teoretik yang harus kita tahu sebenarnya mengapa sistem kapitalisme itu mudah sekali mengeksplorasi atau mengeksploitasi lahan. Sebab dalam konsep kapitalisme itu memutus ruang hidup dengan Tuhan. Dalam teori filsafat disebut dengan filsafat antroposentrisme. Dalam filsafat antroposentrisme itu ketika perkembangan filsafat di Yunani itu ada pemutusan ruang antara Tuhan dengan manusia, makanya disebut dengan filsafat antroposentrisme. Nah, konsep kapitalisme itu di situ titik temunya, bahwa melihat ruang hidup atau lingkungan hidup itu adalah ruang pemisah, atau Tuhan itu tidak punya keterlibatan dalam ruang hidup dan lingkungan hidup. Hanya manusia yang memiliki ruang hidup itu, sehingga dia bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi semaunya. Cara pandang filsafat dan cara pandang barat, atau dalam hal ini kalau kita mengkaji secara kritis, cara pandang oligarkis dan kapitalisme seperti itu. Makanya mereka mengeksploitasi lahan dan ruang hidup itu seperti itu. Berbeda dengan kita masyarakat Nusantara seperti masyarakat adat mengelola ruang hidup, sebab kita tidak memisahkan antara ruang teologis dengan ruang hidup. Menurut kita bahwa ruang teologis itu adalah satu kesatuan kehidupan dengan ruang hidup. Karena ruang hidup itu ada ruang teologis, ada ruang kehidupan manusia, dan ada juga ruang kehidupan alam. Nah, ruang kehidupan manusia, Tuhan dan alam ini adalah satu kesatuan hidup atau siklus kehidupan yang tidak bisa terputus. Kalau tadi disebutkan di film bab pertama tadi itu soal terputusnya mata rantai, maraknya babi hutan, itu kan ada terputusnya mata rantai kehidupan. Ya, menurut saya film tadi membosankan, saya kira. Kenapa membosankan? Karena terlalu lama sekali durasi waktunya, memakan terlalu lama dan terlalu monoton membahas tentang hal-hal yang dianggap sebagai satu problem ekologis di masyarakat Nusantara. Yang kedua, sebenarnya film ini sedang memberikan penjelasan kepada kita tentang kondisi kehutanan kita yang semakin hari semakin lama itu semakin berkurang karena adanya eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dan juga ada keterlibatan negara dan pemerintah di situ. Ini yang menjadi satu pesan atas film ini sebenarnya. Dendi Laksono dan kawan-kawan sebagai pembuat film ini ingin menjelaskan tentang kita, tentang kondisi kehutanan yang terjadi di wilayah Indonesia. Dia menjelaskan tadi ada
di Kinipan, di Kalimantan Tengah, di Sumatera, dan beberapa wilayah lain yang juga ada eksplorasi dan eksploitasi hutan di situ. Tetapi di balik itu semua sebenarnya, Dendi Laksono lebih jauh menjelaskan tentang bagaimana eksplorasi dan eksploitasi itu beriringan dengan pemiskinan yang terjadi di masyarakat sekitar lingkungan itu. Jadi ada eksploitasi dan eksplorasi, ada pemiskinan terjadi di situ. Kenapa pemiskinan itu ada? Karena ketika wilayah hutan yang telah menjadi wilayah kelola untuk penghasilan masyarakat sekitar itu kemudian diambil alih oleh perusahaan. Jadi ada pemiskinan yang terjadi di situ. Di samping itu juga sebenarnya ada kriminalisasi. Jadi setiap industri perkebunan, misalkan kalau dipotret di film itu ada perkebunan kelapa sawit, ada eksploitasi, perampasan ruang hidup, ada pemiskinan di dalamnya, dan juga ada kriminalisasi ketika masyarakat melawan mempertahankan hak-hak hidupnya. Itu yang terjadi di situ. Jadi film ini sebenarnya memotret tentang bagaimana satu kejahatan rezim kehutanan Jokowi JK terhadap praktik pembangunan yang ada di Indonesia, menjadikan hutan sebagai satu lahan untuk meraup banyak-banyaknya modal di situ. Tetapi yang terjadi adalah bagaimana kemudian merampas banyak wilayah kelola rakyat yang sesungguhnya telah lama menjadi sumber penghidupan mereka. Ini yang terjadi di film tersebut. Kriminalisasi sebenarnya itu ditampilkan oleh Dendi Laksono sebagai satu cara kekuasaan dan perusahaan untuk supaya meredam bagi siapapun yang melawan. Jadi kriminalisasi itu sengaja dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat itu ditakut-takuti oleh negara. Kalau misalkan melawan, kalian ditangkap. Mendingan diam saja supaya kalian tidak ditangkap. Kalian duduk santai saja di rumah supaya kalian tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa misalkan Effendi Buhi misalkan kemudian dikriminalisasi? Karena dia itu melakukan perlawanan terhadap perkebunan kelapa sawit. Nah, sebenarnya yang paling penting untuk dilihat di sini adalah bagaimana kejahatan negara dengan korporasi perkebunan kelapa sawit di dalam melakukan eksplorasi kehutanan di saat kita sedang menghadapi situasi pandemi. Jadi negara membahasakan bahwa masyarakat Indonesia di rumah aja, biarkan investasi bekerja sepenuhnya, biarkan korporasi, biarkan pertambangan, biarkan perkebunan, biarkan perhutanan itu beraktivitas merampas seluruh wilayah dan kekayaan alam masyarakat Indonesia. Biarkan masyarakat Indonesia berada di rumah saja, dan nanti para pengusaha, para investor itu bekerja keras. Itu tujuan dari apa yang ditampilkan di film tersebut oleh Bung Dendi Laksono. Nah, ini kemudian mengkonfirmasi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Giorgio Agamben di dalam Demokrasi dan Kedaruratan. Jadi negara atau pemerintah sebenarnya di dalam situasi darurat apapun itu menjadi satu alat bagi mereka untuk memuluskan berbagai agenda-agenda busuk mereka. Jadi status COVID kemarin sebenarnya ini menjadi peluang bagi pengusaha dan penguasa. Untuk apa? Untuk melakukan akumulasi modal, merampas banyak wilayah atau kekayaan alam di Nusantara. Karena dengan status darurat, dengan kebijakan PSBB, dengan kebijakan di rumah aja, kita berjaga jarak, itu kemudian menjadi satu ruang bagi mereka untuk banyak melakukan aktivitas eksploitasi. Karena
ketika status darurat itu kemudian diterapkan, maka sangat kecil kemungkinan masyarakat melawan. Masyarakat beraktivitas menjaga hutan itu kemudian dianggap tidak mematuhi aturan pemerintah untuk di rumah saja. Itu yang terjadi. Di samping itu tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber bahwa di samping eksplorasi dan eksploitasi tambang yang hutan maksud saya, akibat yang ditimbulkan juga adalah banjir. Jadi ini menjadi satu informasi penting saya kira bagi kita semua untuk kemudian meninjau kembali berbagai bencana banjir yang terjadi di hampir setiap kota di Indonesia. Teman-teman, kalau kita membaca satu data, sejak bulan Januari kemarin itu sekitar 180 wilayah yang terkena bencana ekologis di wilayah Indonesia. Ada banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana lingkungan lainnya. Itu sebenarnya tidak terlepas dari bagaimana kejahatan kekuasaan dan korporasi terhadap pemanfaatan lingkungan sebenarnya. Itu tidak lepas dari itu. Ini yang sebenarnya ingin ditayangkan oleh Dendi Laksono sebagai satu provokasi sosial untuk memberikan kesadaran perlawanan terhadap masyarakat Indonesia bahwa sesungguhnya berbagai aktivitas tambang sebenarnya itu tidak untuk memberikan perbaikan bagi kondisi sosial kita, tidak untuk memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, tidak untuk mengurangi angka-angka pengangguran, tetapi justru menambah angka-angka penderitaan di masyarakat. Itu sebenarnya yang yang menjadi tujuan kenapa Dendi Laksono dan kawan-kawan membuat film ini. Tujuannya adalah memprovokasi sebenarnya, memprovokasi dalam artian yang positif, memberikan penyadaran, memberikan pendidikan politik, memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana kita memahami kondisi sosial lingkungan secara kritis, bahwa berbagai bencana sosial dan konflik-konflik yang terjadi dalamnya itu tidak terlepas daripada bagaimana keterlibatan negara dan kekuasaan terhadap berbagai sumber-sumber ekonomi yang berada di wilayah alam Nusantara kita. Itu sebenarnya yang menjadi satu pesan penting di situ. Mungkin Batu, perkenalkan nama saya Sofian Batu. Yang menjadi pertanyaan saya di sini kan, ini kan ada pemanfaatan alam yang berlebihan, kayak maksudnya pemerintah dia itu mempunyai rencana lain bagaimana dia itu untuk bagaimana dia melihat negara ini ke depannya, maka dia melakukan pengeksploitasi alam secara berlebihan. Tapi dia itu maksudnya pemerintah memiliki, maksudnya dibilang pemerintah ada tujuan tertentu untuk kedepannya untuk masyarakatnya, tetapi kita masyarakat pemikirannya kita terlalu rendah, terus kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita tidak memikirkan bagaimana negara kita untuk kedepannya. Tapi kan mau dibilang pengeksploitasian alam itu kan hanyalah untuk kepentingan masyarakat juga. Maksudnya di sini bagaimana caranya kita sebagai masyarakat untuk beradaptasi dengan apa yang telah pemerintah lakukan terhadap kita, karena apa yang dilakukan pemerintah itu ada timbal baliknya kepada kita, tetapi bukan jangka waktu yang pendek, tetapi untuk kedepannya. Sekian dari saya, tetap terkibar, tangan terkepal dan maju ke muka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingat yang ketiga soal kondisi tadi, ada yang digambarkan bahwa terjadi banjir. Mungkin ini sekalian menjawab
pertanyaannya siapa lagi? Ma'ruf, sahabat Ma'ruf. Banjir ini kadang memang kita melihat bahwa ini alamiah, itu wajar, maksudnya cara pandang begitu toh, bahwa tiba-tiba misalnya Makassar banjir, Kalimantan banjir di sini, tiba-tiba di Bantaeng banjir, selain di Kinipan ya, tiba-tiba banjir di Bulukumba misalnya. Ya kadang cara pandang kita pasrah bahwa ini kehendak Tuhan, kita terima, wajar, maksudnya itu bahagian dari proses belajar. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam secara teori ilmiah misalnya, bahwa pada saat hujan turun, kalau banyak tanaman, hutan terjaga, ternyata pada saat hujan turun itu sampai ke tanah itu langsung meresap turun ke tanah, karena ada tanaman yang menyerap air tersebut, yang menyimpan air tersebut.